Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita masuk pada halaman 24 dari kitab Syarah Bulughul Maram yang ditulis oleh Syekh Taufik Al-Ba'dani. Ringkasnya pada pertemuan sebelumnya, kullah itu setara dengan 102 liter. Kalau 2 kula 204 liter. Ya enggak? 204 liter. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Hukmul ma idza waqa'at fihi najasatun. Hukum air yang apabila terjatuh padanya suatu najis. Air kejatuhan najis. Al-aqrabu min aqwali ahli ilmi, yang lebih mendekati dari pendapat para ulama adalah annal ma, bahwasanya air idza waqa'at fihi najasatun, apabila terjatuh padanya suatu najis, sawa'an kana qalilan au katsiran la yanjus, baik air itu sedikit atau banyak maka tidak najis, illa kecuali bitaghayyuri ahadi awsafihi as-salasah, kecuali tatkala terjadi perubahan salah satu dari 3 sifat yang 3 tadi. 3 sifat air. Launuhu, warnanya, au ta'muhu, atau rasanya, au rihuhu, atau baunya. Jadi kalau ada air yang kejatuhan najis, baik air tersebut jumlahnya banyak atau sedikit, maka air tersebut tidak dikatakan najis sampai berubah salah satu dari 3 sifat air, berupa warna, rasa, bau. Wa ala hadza jama'atun minas salaf, ini pendapat sekelompok salaf. Wa huwal masyhur min madhhabil malikiyah, ini yang masyhur dari mazhab malikiyah, yang masyhur dari mazhab malikiyah. Wa qaul adh-dhahiriyah, dan qaul adh-dhahiriyah, qaul dhahiriyah. Wa riwayatun 'anil Imam Ahmad, dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad, riwayat dari Imam Ahmad. Wa ba'du Syafi'iyah, dan sebagian Syafi'iyah. Wa alaihi jama'atun minal muhaqqiqin, dan ini juga pendapat sekelompok para ulama muhaqqiqin. Disebut muhaqqiqin, mereka adalah para ulama yang la yataqayyad bi madzhabin muayyan, tidak terikat dengan mazhab tertentu. Terkadang mereka mengambil mazhab Ahmad, menurut mereka roji, terkadang mereka mazhabnya Syafi'i, terkadang mazhabnya Hanafi atau Maliki ketika mentarjih sekian permasalahan-permasalahan yang ada. Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim, seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Lima sabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasul mengatakan, innal ma tahurun la yunajjisuhu syai'un, sesungguhnya air itu tahur, suci, la yunajjisuhu syai'un, tidak ada sesuatu yang mengotorinya.
Wa hadza ya'ummul qalil wal katsir. Ini mencakup air yang banyak atau air yang sedikit atau air yang banyak. Umum kan, innal ma, air itu tahur, suci, ya. La yunajjisuhu syai'un, tidak ada sesuatu yang bisa menajisinya. Wal masyhur 'inda Syafi'iyyah wal Hanabilah. Sedangkan pendapat yang masyhur di kalangan Syafi'iyah dan Hanabila, annal ma idza kana dunal qullatain fa innahu yanjus mubasyaratan. Nah, katanya Syafi'iyah dan Hanabila, air itu kalau di bawah 2 kullah, di bawah 200 liter, maka dia najis secara langsung, mubasyarah. Berdasarkan hadis idza liqaulihi idza kana al-ma kullatain lam yahmil al-khabath. Berdasarkan hadis, apabila air sudah mencapai 2 kula maka tidak mengandung kotoran. Au lam yanjus, atau tidak najis. Ai idza wasala ila kullatain lam yanjus. Maknanya kalau sudah sampai 2 kula maka dia najis. Fayufham minhu annal ma idza kana aqalla min dzalik fa innahu yanjus mubasyaratan idza waqa'at fihi najasatun. Maka diambil faedah, difahami, apabila air itu kurang dari hal tersebut, dari 2 kullah, maka air tersebut dikatakan najis secara langsung apabila terjatuh padanya najis. Wa illam yataghayyar ahadu awsafi as-salasah, meskipun tidak berubah salah satu dari 3 sifat tadi. Jelas ya? Wal jawab alaihi min wajhain. Sekarang jawaban untuk pendapat Syafi'iyah dan Hanabila tadi, yang mengatakan air kalau kurang dari 2 kula najis katanya, ketika kemasukan benda najis, tanpa melihat berubah atau tidak berubahnya ausaf al-ma. Jawabannya dari 2 sisi. Yang pertama, al-wajhul awwal annal hadis dhaifun. Hadis tersebut dhaif. Lakinnal aqrab sihatul hadis kama sabaqah. Tapi kata Syekh Taufik, yang aqrab hadis ini sahih, sebagaimana yang telah lalu. Ya ikhwan, sebatas yang anak amati dari kedua masyayikh di Yaman, dari 2 orang Ba'dan, ya, dari Ba'dan ini, Muhammad ibnu Hizam dan Taufik al-Ba'dani, ada perbedaan yang lebih signifikan dalam masalah fikih. Banyak. Untuk Muhammad ibnu Hizam, fikihnya akrab ila fikih Syekh Abdurrahman. Ya. Ada beberapa masyayikh yang di Yaman ma'ruf, dikenal sebagai ahli fikih. Yang pertama, Syekhuna Syekh Abdurrahman Al-Adani, sampai dilaqabi oleh sebagian orang dengan laqab Faqihul Yaman, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Yang kedua, Syekh Nu'man Al-Watar. Nu'man Al-Watar. Yang ketiga, Muhammad ibnu Hizam Al-Ba'dani. Yang keempat, Syekh Taufik Al-Ba'dani. Syekh Taufik ini naib, pengganti dari Syekh Muhammad Al-Imam. Itu yang masyhur. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua, annal murada minhu, maksud dari hadis tersebut. Nah, sekarang lihat ya, fahami baik-baik. Kalau antum tidak faham, antum akan mentok, dibantal oleh orang yang berpemahaman air 2 kullah. Annal murada minhu annama dunal kullatain minal ma urdatan li sur'ati tanajjus wa hamlil khabas. Hadis tersebut sahih. Hadis yang menyebutkan annal ma idza balagha kullatain lam yahmil al khabas.
Hadis tersebut sahih menurut Syekh Taufik. Namun maksudnya adalah bahwasanya air yang dibawa dua kulla ordotan lisur'ati tanajjus, merupakan sesuatu yang bisa jadi tempat cepatnya ternajisi, wa hamlil khabas, dan mengandung kotoran. La annahu yanjus tilqaiyan walau biduni taghayyuri ahadi awsafihi as-salasa. Bukan menunjukkan air tersebut langsung najis meskipun tidak berubah salah satu dari tiga sifat tadi. Fahuwa madhinnatut ta'assur bin najasah, sehingga air yang kurang dari dua kula tersebut madhinnatut ta'assur bin najasah, merupakan sumber cepatnya terpengaruhi dengan najis. Ya. Ada dugaan madhinnah, ada dugaan terpengaruh dengan najis. Fayahtaju ila tanbihin wa tasabbutin, sehingga butuh kepada tanbih, pengingatan dan tasabbut. Falam yusarri al hadis annahu yanjus mubasyaratan, dikarenakan hadis tidak menegaskan secara langsung air itu najis. Wa inna ma huwa mafhum, yang ada pada hadis tersebut cuma sekedar mafhum. Wa qad aradahu mantuqun sharih. Nah, mafhum itu ditentang oleh mantuk yang sharih, ditentang oleh lafaz yang jelas dengan tegas menyebutkan huwa innal ma' tahurun la yunajjisu syai'un, air yang suci atau sesungguhnya air tersebut adalah suci dan tidak dinajisi oleh sesuatu apapun. Fayuqaddamul mantuq, sehingga mantuk lebih didahulukan. Li'annal mafhum mahallu ihtimalat, dikarenakan mafhum itu mahallu ihtimalat, sumber ihtimal, ada kemungkinan-kemungkinan. Jelas? Nyambung, Dokter Vicky? Jelas ya? Jadi gini, antum bisa jawab. Anak kasih pertanyaan. Sering orang mengatakan, awas, jangan cuci tangan di situ. Nanti airnya itu di bawah dua kula. Dia bawakan hadis ini. Ya, anal ma idza balagha kullatain lam yahmil al khabas. Gimana jawabannya? Ya, Allah barik fik ahsan. Itu jawabannya. Ya. Ketika ada yang menyebutkan, hati-hati itu air nanti, air itu dikit di bawah dua kula. Misalkan contoh berwudu di air ember yang ada di kamar mandi. Jangan-jangan kena percikan air. Itu airnya kurang dari dua kula. Maka kita katakan maksud air yang menyebutkan atau maksud hadis di bawah dua kullah itu maksudnya air tersebut kalau kurang dari dua kullah ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan ternajisi, namun bukan menunjukkan najis secara langsung. Ya, ada kemungkinan ternajisi, tapi tidak menunjukkan najis secara langsung. Itu dalam bentuk mafhum, ada kemungkinan, namanya mafhum. Nah, mafhum dalam ilmu usul fikih, apabila ada mafhum dan mantuq, maka didahulukan mantuq. Mantuq itu lafaz, ya. Jelas? Nah.
Contoh mafhum. Mafhum ya. Disebutkan dalam hadis, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bimina ila ghairi jidar. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Mina ila ghairi jidar. Menghadap ke bukan tembok. Ya enggak? Apa mafhumnya? Bisa jadi beliau menghadap memang tidak ada tembok di situ, kosongan. Ya benar. Bisa jadi beliau tidak menghadap ke tembok, tapi apa? Benda lain. Itu mafhum. Jelas? Sedangkan mantuk yang jelas Rasul mengatakan idza shalla ahadukum falyadnu ila sutroh. Kalau kalian salat dekatlah ke sutroh. Ya benar. Ini namanya apa? Mantuk. Fayuqaddamul mantuk 'alal mafhum. Maka kaidah dalam ilmu usul fikih, al mantuk itu lebih didahulukan dibandingkan mafhum. Jelas? Sebenarnya ikhwan, kalau antum betul-betul belajar ini memahami, belajar ilmu alat usul fikih, tapi anak intinya memahami, jangan cuman duduk selesai, enggak. Akan terasa nikmat belajar itu. Haus antum. Orang kalau betul-betul faham, rasanya kalau enggak baca, enggak belajar, sedih. Contoh gambaran, Bu Zainu, antum kalau begawi tidak dapat gaji. Hah? Males enggak begawi? Males. Sama belajar itu tadi. Kalau nak tahu pengen semangat belajar, antum harus paham. Kalau enggak paham, sunkan. Sebab uang berhenti, sudahlah. Gak apa, belajar gitu udah paham-paham juga dah. Ya enggak, sama lah cak itu begawi. Hai berhentilah begawi, oh ya juga udah digaji. Ya enggak? Tapi kalau ketika antum belajar, antum nyambung, insya Allah antum ya akan semangat belajar. Kemudian, wa yadullu ala sihhati hadzal ta'wil, dan di antara argumentasi yang menunjukkan benarnya penafsiran seperti ini, maja'a fis sahihain min hadis Anas, yaitu riwayat yang datang dalam Sahih Bukhari dari hadis Anas fil a'rabi, tentang Arab Badui, alladzi bala fil masjid, tentang Arab Badui yang kencing di masjid. Lihat ya. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyasubba ala baulihi ina'an min ma. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dia menuangkan di tempat, menuangkan air di tempat kencingnya dia. Wa hadza aqall minal qullah al-wahidah. Ini sedikit, lebih sedikit dibandingkan satu kullah. Falau kana al-qalil yanjus bittisalihi bin najasa, lama kafa hadzal ma' fil ina' li izalatin najasatil baul. Kalau seandainya air yang sedikit tadi bisa najis tatkala bersambung dengan najis, maka enggak mungkin cukup air satu bejana ini untuk menghilangkan najis sisa kencing tadi. Difahami? Nyambung? Andres? Menunjukkan argumentasi bahwasannya bukan patokan dua kula, ada orang Arab Badui kencing di masjid. Rasul memerintahkan untuk disiram dengan ina, bejada, ember. Ya. Kemudian ketika disiramkan, hilanglah najis tersebut. Suci kah tempat tadi? Suci. Kalau seandainya air tersebut dikatakan najis, tatkala bercampur dengan najis, maka tentu apa? Tidak mungkin suci. Harus dua kolah. Dua gentong itu namanya. Difahami? Nah, itu tadi. Wa tafriq baina wurudil ma 'alal najasa wa wurudin najasa 'alai tafriqun baina mutamathilat fala yaslam bihi wallahu alam. Masyaallah ya. Itulah enaknya baca buku itu tadi. Kata beliau, membedakan antara pengguyuran air terhadap najis atau mengguyurkan najis terhadap air adalah membedakan sesuatu yang sama saja.
Mungkin ada alasan dia ngomong cek nih, itu kan najis disiram dengan air. Pembahasan kita ini ada air disiram dengan najis. Apa bedanya? Sama baik. Intinya sama-sama bercampur najis. Difahami? Ini ada najis air kencing, ya. 1 gelas dalam ember. Antum siram dengan air. Misalkan 1 gelas air dalam ember besar, ya. Ember dalam maktabah ini, ember hijau itu. Disiram dengan air 1 ember. Berubah enggak? Enggak berubah. Maka airnya suci. Ada air seember hijau itu tadi, dimasuki 1 gelas najis. Berubah apa enggak? Enggak berubah. Berarti suci. Kalau kita membedakan, oh, kalau kasus yang pertama tadi itu air disiramkan ke najis. Kalau kasus kedua, najis disiramkan ke air, itu tidak boleh. Apa bedanya? Sama baik. Difahami? Qultu. Nah, aku katakan, beberapa hari yang lalu, ikhwan, ada beberapa sekitar 4 orang kalau tidak salah meninggal santri di Darul Hadis Ma'bar, ditimpa reruntuhan bangunan. Ya, makanya bangun pondok pesantren itu ya memang harus sih. Tapi dapat informasi itu bukan beton yang runtuh itu. Ada 1 kamar, kamarnya itu terbuat dari tanah, kayu, palang-palangnya, atapnya tanah. Kan orang Yaman kan memang suka atap tanah. Jadi santri di situ belajar, rontok, ambruk, 4 meninggal. Qultu wa yustasnal qalil jiddan fala tatma'innu nafsu li baqaihi tahiran walau lam tadhhar fi asarun najasa. Dikecualikan dari hal ini air yang sedikit sekali sehingga membuat diri ini tidak tenang karena masih tersisanya najis. Walau lam tadhhar fi asarun najasa, meskipun tidak nampak bekas najisnya. Contoh, air dalam gelas tadi. Ya, dalam gelas. Air 1 gelas, terus antum tercampur dengan najis. Ya, tercampur dengan najis. Ada air misalkan satu gelas, ya, 1 gelas tercampur dengan najis, atau 1 gayung tercampur dengan najis. Antum merasa-rasa, wah, jangan-jangan tidak suci nih. Nah, itu tadi. Wa amal ma'al katsir, adapun kalau jumlah airnya banyak, faqad ajma'al ulama ala annahu la yanjuz illa bi taghayyuri aw ahadi awsafi as-salasa. Adapun kalau airnya banyak, para ulama ijma air tersebut tidak akan najis kecuali dengan sebab ada perubahan salah satu dari 3 sifat tadi. Jelas ya? Jelas, paham? Bu Zinu. Jadi patokannya tadi, air dikatakan najis kalau berubah salah satu dari 3 sifat. Bau, rasa, warna. Al-mas'alatus salisah, masalah yang ketiga. Syai'ut tahir yukhalitul ma' wa la yughayyiruhu. Masalah yang ketiga, benda yang suci, zat yang suci bercampur dengan air dan tidak merubah kadar air tadi. Ittafaqal ulama, para ulama sepakat ala annal ma, bahwasanya air idza ikhtalata bihi syai'un tahir, apabila bercampur dengan zat yang suci, walam yataghayyar, dan tidak berubah, annahu la zala tahiran mutahhiran, maka air tersebut senantiasa tetap dikatakan suci, mensucikan. Kalau ada air kemasukan benda yang suci dan tidak merubah sedikit pun, maka air tersebut tetap dikatakan suci dan mensucikan. Yasluh li raf'il hadas, bisa dipakai untuk mengangkat hadas. Bila farkin bainal ma'il qalili wal katsir,
Tidak ada perbedaan antara air yang sedikit dan jumlah yang banyak. Tidak ada perbedaan antara airnya sedikit atau jumlahnya banyak. Wa kadzalika 'inda 'amatil ulama. Demikian juga menurut mayoritas para ulama. Al-ma allazi yataghayyar bituli muksihi fil makan. Demikian juga menurut mayoritas para ulama, air yang berubah dengan sebab lamanya berdiam di suatu tempat, fahuwa bakin ala tahuriyatihi, maka air tersebut tetap dikatakan suci, li'annahu taghayyara min ghairi mukhalatati syai'in lahu, dikarenakan air tersebut berubah tanpa ada yang mencampurinya. Air yang cak mana contohnya? Ya, terus bukan tertahan lama, air yang berubah, misalkan contoh ya, di derom memungkinkan enggak? Misalkan di suatu air di bak, kadang di bak, ya. Awal air itu jernih, putih, bersih, bening. Kemudian karena lama, memungkinkan di sana air tadi berubah menjadi hijau. Pernah ngalami? Ya enggak? Nah, suci ke air ini tadi? Ini disebutkan di sini. Mayoritas para ulama mengatakan al-ma' alladzi yataghayyar bi tuli muksihi fil makan fa huwa baqin ala tahuriyatihi li'annahu taghayyara min ghairi mukhalatati syai'in lahu. Mayoritas para ulama mereka mengatakan air yang berubah dengan sebab berdiamnya di suatu tempat yang sangat lama, maka tetap dikatakan suci dikarenakan air tersebut berubah dengan tanpa ada campuran sesuatu apapun. Wa yultahaku bihi ma khalatahul ma mimma la yumkin at-taharruz minhu kat-turab. Ya. Dan diikut sertakan, ya. Maksudnya dengan hukum seperti ini, yaitu air yang bercampur dengan sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Bercampur dengan sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Seperti bercampur kat-turab. Turab itu ya lumpur, tanah ya. Wat-tulhab. Wat-tuhlab. Wat-tuhlab. Tuhlab artinya lumut. Seperti lumut. Wasair mayan but filma, dan segala sesuatu yang tumbuh dalam air. Wawarakus syajar, seperti daun-daun, ya, daun-daun rumput-rumput, atau alladzi yaskut filma, itu daun-daun yang jatuh dalam air. Wama talaqihi wama tulqihi as-suyul minal idan, dan air-air yang dicampuri oleh genangan banjir, ya, oleh buangan-buangan banjir, berupa al-idan. Idan itu bekas potongan-potongan kayu, itu namanya idan, ya, potongan-potongan kayu. Wat tiben, tiben itu jerami. Minal idan wat tibni, potongan-potongan kayu, jerami, wa nahwihi, dan yang semisalnya. Wa taghayyara bihal ma, dan berubahlah air tersebut dengan barang-barang ini tadi. Jadi misalkan ada air,
kejatuhan daun, kemudian karena ada banjir, tercampurlah dengan idan, potongan-potongan kayu, jerami-jerami, rumput-rumput kering, ya. Sehingga berubah air tadi, yang tadi jernih agak kuning-kuning. Fahadha kulluhu yu'fa anhu 'inda 'amatil ulama. Nah, ini menurut mayoritas para ulama dimaafkan li'annahu yashuqqut taharruz minhu, dikarenakan susah untuk menghindar. Fala zalal ma' tahiran mutahhiran. Air senantiasa dikatakan suci lagi mensucikan. Jelas? Suci lagi mensucikan. Nah, cak mana kalau air sungai ini? Suci enggak? Coba. Suci. Kuning hitam itu. Seluruh selokan dari Lebung Gajah tuh larinya ke sini. Kalau antum berwudu di situ. Najis itu air. Tidak bisa dikatakan suci. Kenapa? Karena pembuangan. Ya. Nah, itu mendominasi. Ini itu pembuangan dari kota itu. Larinya ke sini. Jauh dari Celentang itu ke sini. Seluruh perumahan-perumahan itu dialirkan ke sini. Antum tahu lah di perumahan. Air kencing di kamar mandi dan segala macam itu tadi kan, larinya ke sini. Hah? Ya memang selokan, ya bukan selok sih. Ya kanal lah, kanal. Kanal memang ya fungsi yang ini seperti ini tadi memang untuk pengaliran limbah dari selokan perumahan itu dialirkan ke sini-sini. Harapannya kalau Sungai Musi. Nah, kalau dia jumlah yang sedikit berlaku kaidah najis. Tapi kalau dalam jumlah banyak seperti airnya lagi pasang dan memang kita airnya lagi naik, itu airnya bersih, jernih, bisa dipakai mandi. Karena jumlah air yang ada tadi sedikit. Najis itu sedikit, sedangkan dia dikalahkan oleh jumlah air yang banyak tadi. Tapi kalau ini lagi surut, antum lihat gelap hitam itu tadi. Nah, sedangkan pembuangan dari perumahan najis, ada bangkai, ada segala macam. Jadi dia hitam ini tadi bukan hitam karena warna tanah lumpur, tapi memang ya pembuangan selokan, airnya keluar di sini. Kalau kena najis, najis. Enggak, salah satu saja. Salah satu, enggak mesti tiga-tiganya. Warnanya masih jernih. Ya. Bau tidak ada. Tapi rasa agak dirasa-rasa, bau pesik, rasa-rasa kencing. Najis. Nah, itu tadi. Kalau seandainya ndak terkontaminasi, itu Sungai Musi itu kan tempat orang berak. Ya benar? Kan di dusun-dusun itu kan? Nah, kan ada tai itu. Nah, terus gimana? Nah, kalau ada tai yang ngalir di sungai itu, jangan antum wudunya dekat tai. Najis itu. Biarlah dia ngalir. Tadi. Wallahu ta'ala al-musawwab. Ya, kita lanjutkan usul sunnah.